Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara sederhana untuk menentukan support dan resisten yang kuat. Nah, sebelum itu, buat teman-teman yang baru join channel ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau misal ada video-video yang baru, teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya bukan cuma teman-teman aja yang dapat manfaat, tapi juga orang lain. Sekarang kita akan kembali ke topik semula, yaitu bagaimana cara sederhana untuk menentukan support dan resistance yang kuat. Ada beberapa cara, gitu kan, dan masing-masing trader di luar sana itu punya versinya masing-masing lah, gitu kan. Nah, saya akan menggunakan cara yang paling sederhana yang mungkin teman-teman bisa praktekkan. Tips yang pertama adalah teman-teman cari support dan resisten yang searah dengan tren gitu. Lah terus cara menentukan trennya gimana? Teman-teman bisa menggunakan metode classical support resistance, ya kan? Kalau misal dia membentuk higher high, ya kan? Kemudian membentuk higher high lagi, berarti teman-teman asumsinya itu adalah uptrend. Tapi kalau dia membentuk lower low, berarti dia downtrend. Jangan cari support dan resisten yang sedang berada di dalam trend sideways, ya. Kenapa? Karena asumsinya adalah support dan resisten yang kuat itu biasanya berhasil membreakout support dan resisten lawannya. Sebagai contoh, misal teman-teman ingin cari support yang kuat, maka support tersebut harusnya sudah berhasil membreakout resisten lawannya. Sebaliknya, kalau misal teman-teman pengen cari resisten yang kuat, maka asumsinya adalah resisten tersebut harusnya sudah berhasil membreakout support lawannya. Kemudian kita akan lanjut ke tips yang kedua. Teman-teman harus cari area-area yang bagus. Area-area yang bagus itu gimana? Nah, teman-teman bisa cek di support dan resisten yang teman-teman temui. Biasanya, gitu kan, di dalam satu area itu ada candle yang mundar-mandir gitu, ya kan. Jadi sebelum dia nge-breakout dan membentuk support atau nge-breakout ke bawah membentuk resisten, itu biasanya ada beberapa candle yang masih mundar-mandir gitu. Jangan ambil support dan resisten yang seperti itu. Cari support dan resisten yang dia ketika breakout itu langsung. Jadi dia membentuk engulfing, ya kan? Nah, itu biasanya eh, support dan resisten yang seperti itu tuh yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah dia membentuk engulfing dan membreakout resistennya, gitu kan. Sebelum dia membentuk membreakout resisten atau supportnya, maka support atau resisten teman-teman yang cari itu adalah harus masih fresh atau quick retest. Nah, itu pengalaman pribadi saya ya, gitu. Jadi saya melakukan riset dan ternyata untuk support dan resisten yang fresh ya kan, kemudian quick retest itu bagus gitu. Fresh sama quick retest itu gimana maksudnya? Kalau fresh itu dia begitu terjadi engulfing itu enggak balik lagi gitu loh, enggak balik lagi sampai akhirnya dia nge-breakout resisten atau support lawannya gitu kan. Sehingga kemungkinan ada order-order institusi besar yang tertinggal di dalam area tersebut. Sehingga teman-teman bisa pasang pending order di sana. Gitu loh. Kemudian selain itu juga quick retest. Nah, quick retest ini agak tricky ya teman-teman. Teman-teman harus melakukan riset sendiri, memang agak subjektif, tapi teman-teman kalau misal bingung ya mungkin ambil aja area yang fresh saja semua gitu. Kemudian teman-teman juga perlu riset sendiri ya.
Nah, tentunya untuk bisa melakukan ini semua, ya kan, untuk menentukan area tersebut ini bagus atau enggak, teman-teman memang harus bisa backtesting, gitu kan. Karena kalau misal hal-hal seperti ini, itu teman-teman nggak bisa cuma percaya sama mentor A, mentor B, dan lain-lain ya. Teman-teman harus melakukan backtesting sendiri. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua. Buat teman-teman yang mungkin pengen pindah broker atau belum punya broker untuk trading, saya merekomendasikan MIFX sebagai salah satu broker terbaik di Indonesia ya. Nah, MIFX ini itu sudah terlisensi atau terregulasi di bawah Bapepti ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir keamanannya, dan untuk deposit itu minimal 500.000. Kemudian untuk lot size-nya teman-teman bisa mulai dengan lot mikro ya, atau 0,01 lot. Kemudian untuk spread-nya di akun ultra low itu untuk Euro USD ya, biasanya yang paling murah itu 0,3 pips ya, mulai dari 0,3 pips. Kemudian untuk akun free swap juga ada ya kan. Kemudian juga ada aplikasi MIFX yang memudahkan teman-teman untuk melakukan atau menentukan resiko trading. Jadi teman-teman nggak perlu entry lewat MT4, lewat aplikasinya langsung juga bisa. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Klik like di video ini. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. See you for the next video and goodbye.